Oke, Shalom Bapak Ibu teman-teman. Ini kita lanjut lagi untuk Jesus Way hari ini ya. Oke, kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana orang banyak itu berbondong-bondong mencari Tuhan karena mengalami mujizat. Betul ya? Oke. Kita akan lanjut ke bahasan berikutnya di ayat 25. Di Yohanes 6 tadi di ayat ke-25. Kita akan ngelihat lagi bagaimana perjalanan peristiwa yang sama gitu ya. Oke. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lanjut. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Oke, stop dulu sampai di sini. Nah, di peristiwa ini Bapak Ibu teman-teman, bagaimana peristiwa sebelumnya mereka memperoleh makanan yang cukup banyak gitu ya. Mereka datang sama Tuhan, terus mereka mengalami mujizat kesembuhan dan mereka pun diberi makan sama Tuhan. Peristiwa 5 roti 2 ikan. Bagaimana Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada 5.000 orang laki-laki. Oke, mesti dicatat garis bawah 5.000 orang laki-laki. Berapa banyak itu? Banyak sekali orangnya ya. Belum lagi anak dan istrinya atau orang tuanya pun ikut di situ. Oke, sudah sampai di situ. Nah, di kisah akhirnya Tuhan Yesus menyingkir dari mereka karena mereka ingin membuat Tuhan sebagai raja secara paksa. Oke, ada di bahasan kemarin gitu ya. Bisa juga dibaca di Yohanes pasal 6. Ada hasil tertulis gitu ya. Bagaimana mereka itu ingin membuat Tuhan menjadi raja secara paksa gitu. Oke. Di ayat 25 dikatakan orang itu pun menemukan Yesus di seberang laut. Dan di ayat ke-26 tadi pun dijelaskan bahwa mereka datang karena mereka sudah kenyang. Oke, lanjut di ayat berikutnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saya bacakan sekali lagi, Bapak Ibu simak baik-baik, Bapak Ibu tanamkan di otak kita, di otak Bapak Ibu sama masing-masing, pekakan telinganya dengan apa yang dikatakan sama nas ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Anak Manusia itu A-nya besar, M-nya besar, berarti Tuhan ya. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, Bapak Ibu teman-teman, orang-orang berbondong-bondong datang sama Tuhan gitu ya. Begitu Tuhan menyingkir, di besok hari mereka tuh berbondong-bondong mengejar Tuhan sampai ke Kapernaum, ketemulah sama Tuhan. Kalian ngejar aku sampai ke sini, itu karena kalian udah kenyang gitu ya. Tidak perlu lagi aku situ, tidak perlu lagi aku kasih kalian makan. Bahasanya, karena kalian sudah kenyang, aku kasih. Dan dikasih poin lagi di sini, bekerjalah bukan untuk sesuatu yang makanan yang bisa binasa. Artinya Bapak Ibu, apa itu artinya? Artinya apa itu? Oke, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa.
Ya seperti kita bekerja saat ini itu. Kok saya sebagai seorang ASN guru, saya bekerja sebagai seorang guru dan saya mendapat penghasilan dari saya bekerja, dari saya menukarkan jasa saya mengajar dan mendidik dan melakukan semua administratif yang diminta oleh pemerintah. Saya digaji dan saya punya hak mendapatkan tunjangan dari sana. Tapi dikatakan sama Tuhan, bekerjalah itu bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Apa yang saya kerjakan itu untuk saya mendapatkan uang, untuk makanan saya hari-hari gitu. Untuk apa yang saya pakai, untuk apa yang saya makan, untuk apa yang saya minum, untuk apa yang saya perlukan, untuk apapun yang saya inginkan di dunia saat ini. Oke. Ini saya akan masuk kepada atmosfer yang berbeda, yaitu dunia yang ngeroh-ngeroh lah bahasanya gitu ya. Saya sudah masuk kepada apa yang dunia takar gitu ya. Kalau kita bekerja, kita mendapat upah. Alkitab pun mencatat itu gitu ya. Dan ketika kita bekerja di bidang kita saat ini untuk menafkahi hidup kita, itu yang dikatakan sama Tuhan untuk makanan yang akan dapat binasa. Tapi di poin berikutnya bisa ditampilkan lagi ayat 27. Nah di penggalan berikutnya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Oke, sampai di sini dulu. Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu gimana sih gitu ya? Itu sampai kepala cekot-cekot pun gak akan masuk di otak kita gitu ya. Gak masuk akal Tuhan yang ngomong gitu. Karena kita bekerja itu ya untuk menafkahi hidup kita. Untuk apa yang kita makan, kita minum, apa yang kita pakai. Untuk apa yang kita bisa poya-poyakan gitu ya. Untuk apa yang orang bisa lihat. Lihat orang ini hebat ya, sudah bisa ini, punya itu gitu. Dia punya uang banyak, punya aset banyak dan lain sebagainya. Bagaimana orang melihat gitu ya. Dikatakan sama Alkitab itu akan membuat kita binasa gitu ya. Tapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Itu akan masuk kepada bahasan yang berikutnya nanti gitu ya. Bagaimana sih yang namanya bekerja untuk sesuatu yang kekal itu? Yang dikatakan dimeteraikan Allah Bapa, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita untuk lakukan dalam keseharian hidup kita. Dalam banyak hal Bapak Ibu teman-teman. Secara pribadi jujur, ini tuh teori. Karena saya adalah pelaku dosa juga Bapak Ibu ya. Gak semudah itu mempraktekannya gitu ya. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang banyak doktrin pengajaran di luar sana. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus seperti ini, harus seperti itu. Semuanya kayak gini, kalau kalian tuh ingin hidup kekal, matikan hawa daging nafsu dan lain sebagainya gitu ya. Cuma ketika akal logika saya berpikir, kalau saya mematikan hawa nafsu daging saya yang memang diciptakan Tuhan, artinya ya saya menistakan Tuhan dong, karena Tuhan sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bahwa Tuhan pun punya hawa nafsu itu. Karena semua yang Tuhan punya, itu ada di manusia, kan serupa dan segambar. Berbedanya, Tuhan tidak ada dosa, manusia itu ada dosa. Perbedaannya di situ. Nah Bapak Ibu teman-teman, saya belajar, saya mengikuti, dan saya berusaha
untuk melakukan sebaik yang bisa saya lakukan setiap hari, Bapak Ibu, teman-teman. Bahkan dalam beberapa hari ini, dalam beberapa bulan ini, saya diproses luar biasa untuk mematikan dosa di dalam saya. Yang saya tahu ya. Jadi segala sesuatu yang saya perbuat itu sepertinya tidak bisa jadi. Buat A tidak jadi. Buat B tidak jadi. Semuanya kebentur dan tidak menjadi apa-apa. Karena ada satu konteks Alkitab lagi yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Yaitu jadilah kehendak Bapa, bukan kehendak kami. Seperti Tuhan Yesus tulis, Tuhan Yesus katakan sendiri ya, jadilah kehendakmu. Nah Bapak Ibu teman-teman, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang dicari sama manusia saat ini itu bukanlah apa yang membuat kita nyaman, tetapi apa yang membuat kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang membuat kita bisa mengalami perkenanan Tuhan, gitu ya. Oke, itu poin yang selanjutnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika kita hidup di dunia ini, apalagi di kekristenan zaman now, saya katakan kekristenan zaman now ya, bagaimana di sosmed kita itu berseliweran banyak sekali pengajaran-pengajaran kekristenan, banyak sekali orang-orang mengajarkan tentang hidup sama Tuhan itu seperti apa. Dan semuanya itu baik, semua itu membangun hidup kita, membangun iman Kristen kita sama Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu teman-teman, tidak cukup hanya dalam ranah paham, tapi belajar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya memperkatakan ini bukan berarti saya pun seseorang yang baik dan benar. Bahkan bisa sampai di depan Bapak Ibu pun itu sebuah anugerah buat saya. Sebab saya seseorang yang pernah berbuat kesalahan. Punya dosa yang sangat besar. Dan dari situ saya belajar dan saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu teman-teman. Segala sesuatu yang pernah kita perbuat dan itu sesuatu dosa yang sangat besar di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Itu adalah seperti duri dalam daging buat kita. Untuk mengingatkan kita siapa kita ini. Jadi ketika kita sudah berada di posisi yang sangat besar, kita sudah berada di posisi yang menengah ke atas level kehidupan kita. Kita harus mengingat-ingat siapa kita. Sehingga itu membuat kita tidak menjadi seorang pribadi yang congkak. Karena kita menjadi pribadi yang congkak, kita memandang rendah orang lain. Kita sudah memandang rendah Tuhan. Kenapa? Karena kitab Kejadian mencatat manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Barang siapa yang menghina ciptaan Tuhan, berarti dia juga menghina Tuhannya Sang Pencipta. Tetapi di dunia zaman sekarang, di zaman now, digitalisasi itu luar biasa. Orang tidak penting tentang hal itu. Tidak penting. Orang tidak memikir hal itu. Tetapi kill atau to be kill itu terjadi. Pembunuhan karakter, pembunuhan kehidupan kita itu terjadi di zaman now. Itulah banyak hal yang Tuhan ingin kasih tahu ke kita gitu ya. Oke. Buka lagi ayat ke-27 tadi.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lanjut. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, bagaimana itu? Lanjut. Mereka bertanya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu percaya kepada Yesus. Lanjut. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Lanjut. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan manusia sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Lanjut. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Oke, ini bahasa kiasan ya. Sampai di sini dulu. Oke. Itu adalah bahasa kiasan, Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana Tuhan tuh suka sekali menggunakan kata-kata yang perumpamaan-perumpamaan, kiasan-kiasan seperti itu. Membuat manusia menerka-nerka Tuhan tuh maunya apa. Dan itu salah satu karakter daripada Tuhan kita ya. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, saya ingin kita sama-sama tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu bukanlah seseorang atau bukanlah patung atau bukan sesuatu yang bersifat dagon gitu ya. Yang kita sembah-sembah, bukan. Tuhan kita adalah seseorang yang punya pribadi. Pribadi Tuhan kita itu suka menggunakan kata-kata kiasan. Cantik dan indah sekali gitu ya. Kenapa? Agar kita bisa punya romantisme sama Tuhan. Gitu. Nah, di sini dikatakan tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga. Di ayat 32 tadi. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah itu adalah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Suatu visi yang besar, yang sangat besar gitu ya. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di zaman itu sampai kepada zaman sekarang. Gitu ya. Kita lanjut dulu kepada apa yang ingin dibahas oleh firman Tuhan ini di lanjut ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Lanjut. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Di sini ada statement dari Tuhan yang mempernyatakan dirinya. Oke. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lanjut. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saya katakan sekali lagi,
Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Lanjut. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oke, saya baca sekali lagi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku itu akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Lanjut ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ada visi, ada misi dari Tuhan, sehingga mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan ini tercatat di Alkitab. Oke, lanjut ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Lanjut. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lanjut. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi dengan Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Oke, sampai di sini. Bapak Ibu teman-teman, lihat sendiri apa yang terjadi. Dengan sedemikian banyaknya mujizat Tuhan sudah buat. Dengan sedemikian banyaknya apa yang sudah diperbuat oleh Allah, oleh Tuhan, sampai mendatangkan Tuhan Yesus ke dunia pun akan sangat sulit masuk ke otak manusia. Akan sangat sulit. Bahkan ketika Tuhan berbicara pun kita akan sangat sulit mempercayainya. Karena apa? Karena manusia memang dari sananya, dari Adam dan Hawa pun sudah melakukan dosa. Itulah kenapa Bapak Ibu teman-teman, di program Jesus Way ini kita berbicara bagaimana Tuhan itu berkehendak atas hidup kita. Bagaimana Tuhan itu memberikan dirinya untuk kita. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan dirinya totality, melaksanakan yang Tuhan Allah Bapa kehendaki. Totality untuk apa? Untuk memberikan keselamatan kepada siapa? Seluruh umat manusia. Ada tercatat di Alkitab. Mungkin next kita akan baca itu. Jadi, apakah karya keselamatan Tuhan itu hanya untuk orang Kristen saja? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena semua itu masih rahasia ilahi, rahasianya Tuhan gitu ya. Karena Tuhan menyatakan bahwa karya keselamatan Tuhan itu untuk seluruh umat manusia. Berarti barang siapa yang percaya kepada Yesus, siapapun dia akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu? Gereja melakukan reformasi besar-besaran menurut saya pribadi. Bagaimana semua orang berbondong-bondong, tidak lagi seperti yang tempo dulu. Formatnya sekarang adalah bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Maka dimunculkanlah
di tempat kami, yaitu online gitu ya. Bagaimana berita tentang Tuhan Yesus itu bisa disampaikan kepada seluruh pelosok dunia asalkan ada internet. Jadi siapapun bisa berbicara atas nama Tuhan dan siapapun bisa memperoleh Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, pergerakan gereja mengarah ke sana. Dan siapa yang tidak mengikuti ini akan tertinggal. Tapi bukan di situ poin utamanya. Bagaimana kita sama-sama segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Segiat-giatnya bekerja untuk melayani Tuhan. Segiat-giatnya bekerja untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Segiat-giatnya bekerja untuk setiap hari, step by step, mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Untuk memperoleh budi pekerti yang baik. Yang dikatakan oleh Alkitab melalui pembaharuan budimu setiap hari. Dan itu saya rasakan Bapak Ibu teman-teman. Tidak mempernyatakan saya seseorang yang kudus, suci dan berkenan. Tidak. Saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu. Ini bukan kekuatan saya. Tapi Tuhan yang memberikan saya hati untuk mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi message, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita saat-saat ini. Tahukah Bapak Ibu teman-teman yang terjadi di Indonesia saat ini? Silakan searching Google-mu, searching beritamu. Keadaan itu bisa menjadi tidak baik. Tetapi Tuhan bilang, ada garansi ketika kita bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Ada garansi. Walaupun kita tidak bisa memperoleh apa yang dunia nikmati. Karena dunia mempertontonkan betapa enak nikmatnya hidup itu. Tapi Tuhan mempernyatakan bahwa engkau akan beroleh hidup kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Bapak Ibu teman-teman, ketika saya flashback diri saya, siapa saya dulu gitu ya. Seseorang yang kalau diminta atau ditugaskan berkhotbah saat ini, itu pasti terbata-bata kalau saya ngomong. Tapi jika bisa sampai pada tahap ini, saya bisa berbicara sama Bapak Ibu dengan sangat luas, dengan sangat tidak ada batasan rasanya. Itu semua karena Tuhan saja, semata-mata itu. Bapak Ibu teman-teman, bisa kita lanjutkan lagi baca ayat berikutnya. Kata mereka, ayat 41 dulu, sorry. Mereka bersungut-sungut, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Lanjut. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Oke, lanjut. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oke, sampai di sini dulu. Saya tertarik dengan kalimat ini gitu ya. Di ayat 44 tadi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik
oleh Bapa yang mengutus aku. Ini adalah suatu keajaiban yang Tuhan buat gitu ya. Yang bahasa ditarik oleh Bapa. Oke. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tahu nggak itu apa artinya, teman-teman, Bapak Ibu semua? Bahwa kejadian kita itu semata-mata oleh kasih karunia Allah sendiri. Bahwa kejadian kita itu semata-mata dikasih cuma-cuma oleh Tuhan. Bahwa kejadian kita itu bukan kita yang merencanakan, bukan kita yang merekayasanya, tapi kejadian kita adalah Tuhan yang beri untuk kita. Jadi apapun keadaan kita, apapun yang terjadi saat ini itu, bisa jadi itu adalah sebuah pembelajaran buat kita, bisa jadi itu adalah hukuman dari setiap dosa yang pernah kita perbuat, bisa jadi itu adalah berkat yang Tuhan sediakan untuk orang yang mendengar kesaksian kita. Oke. Bapak Ibu teman-teman, setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat di masa lalu itu akan berdampak luar biasa buat kita di masa depan. Tapi itu akan menjadi double kill kalau kata orang sekarang gitu ya, kata anak-anak Mobile Legends gitu ya. Ketika itu menjadi kesaksian yang hidup, sehingga orang yang sedang berada di dalam dosa itu bisa tahu dan keluar dengan kesaksian hidup kita. Dan itu tidak mengubahkan kita, tapi itu membuat kita dibaharui. Membuat kita memperoleh pembaharuan budi daripada Tuhan. Membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita punya pengalaman itu dan kita saksikan. Dan kita kasih tahu orang lain jangan. Dan kita bisa menyelamatkan orang lain dari kisah hidup kita. So Bapak Ibu teman-teman, kalau punya masa lalu yang tidak baik, itu tidak menjadikan kita harus rendah diri. No. Tapi buat itu pembelajaran buat kita, dan buat itu menjadi pengetahuan buat kita, dan itu menjadikan kita bisa bersaksi sama orang lain. Sehingga orang lain pun bisa diselamatkan dari hal itu. Makanya kalau Bapak Ibu punya pengalaman masa lalu tidak baik dan lain sebagainya, jangan disimpan, tapi diceritakan. Sehingga itu bisa menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu teman-teman, di zaman now, di zaman sekarang, sudah bukan zamannya lagi mungkin kata orang ngeroh-ngeroh. Sudah bukan zamannya lagi mungkin kata orang nubuat-nubuatan. Mungkin sudah bukan zamannya lagi yang kata orang KKR dan lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena ada satu bagian yang gereja tidak buat. Ketika KKR sudah dilaksanakan, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami mujizat. Orang ini diapakan sama gereja? Ditelantarkan begitu sajakah atau diajarkan untuk menjadi seseorang yang kuat? Karena kalau cuma mengandalkan mujizat, orang akan terlena, orang akan terbuai. Betapa baiknya Tuhan. Tapi dia tidak terlatih untuk apa? Terlatih dirinya untuk melihat apa yang Tuhan lakukan atas dirinya. Untuk melihat setiap permasalahan yang terjadi di dalam dirinya. Bagaimana cara menyelesaikannya. Dia tidak terlatih untuk itu.
Makanya program-program seperti ini sangat bagus untuk membangun kita. Baik dalam hal pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu teman-teman, itu ada peristiwa bagaimana dicatat sama Alkitab ya yang kita baca tadi. Oke, kita lanjut dulu ayat berikutnya, ayat 45 itu ya. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Lanjut. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Lanjut. Akulah roti hidup. Ini kedua kali Tuhan Yesus menstatement dirinya. Oke. Percaya sama aku roti hidup. Lanjut. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Lanjut. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup. Ketiga kali ini Tuhan Yesus memberikan statementnya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia melalui karya keselamatan Tuhan, melalui karya keselamatan salib Kristus yang dinyatakan Tuhan ini sebelum peristiwa salib ya. Lanjut. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Akal manusianya jalan. Lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lihat 4 kali Tuhan bilang membangkitkan dia pada akhir zaman dari nas ini loh, dari pasal ini. Lanjut. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini loh konteks yang dimaksud Tuhan itu loh. Bahwa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Oke, sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, secara akal pikiran kita berimajinasi bagaimana sih yang namanya makan daging Yesus gitu ya. Bagaimana sih yang namanya minum darah Yesus gitu maksudnya. Yang artinya apa? Karena pada awalnya firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi apa yang kita makan, kita minum saat ini, yang mendengar berita ini, dan kita mau dibaharui budi kita, mau balik, mau lagi bekerja segiat-giatnya buat Tuhan, itu kita sudah hidup tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi porsinya adalah ketika kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah makan dan minum darah Yesus. Itu adalah bahasa kiasan, bahasa perumpamaan yang Tuhan ambil. Karena apa? Karena di masa itu
Makan dan minum itu adalah hal pokok untuk orang bertahan hidup, benar ya, di masa itu. Jadi Tuhan menggunakan istilah itu untuk mempernyatakan, percaya sama aku, percaya sama Tuhan Yesus. Bahwa kalau dia ikut aku, kamu akan hidup kekal, kamu akan dibangkitkan di akhir zaman. 4-5 kali Tuhan memberikan statement itu. Dan 3 kali Tuhan memberikan kata di sini, akulah roti hidup gitu ya. 3 kali loh. Dengan mujizat sebesar itu di zaman itu. Mungkin kalau di zaman sekarang, mungkin orang akan menyatakan, wah itu pakai trik ini gitu. Tapi di zaman itu trik apa yang mau dipakai? Karena di zaman itu makan dan minum itu 2 hal pokok penting yang harus ada untuk mereka bisa hidup. Tidak ada yang lain. Dan itu ada sesuatu hal yang di zaman itu relate. Kok di zaman sekarang relate-nya adalah bagaimana kita menturut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari loh ya. Bagaimana caranya ketika bangun pagi, siapa yang engkau cari? Cari handphone muka atau mencari Tuhan gitu ya. Ketika bangun pagi, yang kamu cari siapa yang paling kalian cari? Mungkin berita terbaru apakah gitu ya? Atau kalian duduk diam sama Tuhan. Dan ketika saya ngomong ini, Bapak Ibu tahu ini tuh kayak ngomong ke diri saya sendiri gitu ya. Karena saya pun juga pelaku di dalamnya gitu. Ketika bangun pagi yang saya lakukan adalah ngelihat handphone saya. Saya pun mengalami hal yang sama gitu. Tapi di sini pesan Tuhan nyata atas kita gitu. Oke, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lanjut. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Lanjut. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Oke, lanjut. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lanjut. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lanjut. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Lanjut. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Lanjut. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Oke, garis bawahi Bapak Ibu teman-teman. Di antaramu ada yang tidak percaya. Siapakah dia? Dia yang tidak percaya dan dia yang akan menyerahkan dia. Kita tahu dari 12 murid Yesus siapa yang akan menyerahkan Yesus. Oke, lanjut. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bentar kita akan fokus di ayat ini. Lalu ia berkata,
Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Oke, sampai di sini dulu. Kita tahu bahwa kekristenan setelah zaman Yesus, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Setelah dari zaman Yesus, kita memperoleh yang namanya banyak pertolongan daripada Tuhan. Kita cuma dikasih cuma keselamatan itu. Kita dikasih dengan gratis keselamatan itu. Tetapi kita dituntut untuk melakukan keselamatan itu. Ada di Alkitab dicatat. Mungkin next kita akan bahas. Untuk melakukan keselamatan kita. Bapak Ibu, teman-teman, pesan Tuhan untuk kita di program Jesus Way ini sangat kuat, mempernyatakan posisi Tuhan, mempernyatakan bahwa Dia tidak bisa digoncangkan oleh kekuatan manapun, oleh kekuatan apapun. Bahkan Tuhan menyandingkan dirinya antara roti yang dapat binasa dengan roti yang memberikan hidup kekal. Roti yang menjadikan kita binasa itu disandingkan, Alkitab bahas tentang kata mammon. Karena Alkitab mencatat yang bisa sebanding dengan Tuhan itu adalah mammon atau uang atau harta kekayaan. 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Di sini, di pesan kali ini Tuhan tuh mempernyatakan bahwa roti yang aku punya ini bikin kamu hidup kekal dan kamu akan kubangkitkan di akhir zaman. Dibandingkan roti yang kamu cari, yang mengenyangkan perutmu, yang mengenyangkan matamu, yang mengenyangkan dirimu di dunia saat ini. Itu message Tuhan yang Tuhan kuat ngomong saat ini. Apakah itu relate dengan kehidupan sekarang? Sangat susah untuk melakukan ini, Bapak Ibu teman-teman. Karena begitu banyaknya godaan dunia ini melalui apa yang ditampilkan di layar smartphone kita. Banyak hal ditampilkan sama dunia buat kita. Tidakkah itu kita bisa berpikir seperti dikatakan sama Tuhan, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum ketimbang orang yang punya harta. Karena ketika itu disandingkan, seseorang yang punya harta, seseorang yang punya kekuatan keuangan, dia cenderung tidak akan mudah percaya apa yang Tuhan sampaikan. Tapi dia akan cenderung melihat bagaimana besaran uangnya yang akan menyelamatkan hidupnya. Padahal jelas-jelas ketika kita sudah meninggal, harta kita tidak akan kita bawa. Tapi tetap di zaman sekarang, yang punya uang, yang punya kuasa, agak berbeda seperti di zaman dulu. Mungkin masih ada zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus. Zaman Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang bisa membuat mujizat. Itu ya. Kalau sekarang yang punya uang, yang punya kuasa, menyandingkan dirinya setara dengan Tuhan. Yang Tuhan bilang,
itu roti dapat binasa. Tapi kalau makan roti yang aku punya ini loh, kamu akan hidup. Ya artinya apa? Melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi hidup yang berkenan sama Tuhan. Caranya gimana? Mulai dari hari ini, pulang ke rumah, masuk ruang doamu, husuk dah sama Tuhan, berdaat sama Tuhan. Serahkan semua masalahmu sama Tuhan. Bawa dalam doa. Dan keluar dari kamar doamu. Mulai buat list. Apa yang mau kamu kerjakan. Apa yang mau kamu lakukan. Karena dunia melakukan hal yang sama. Yaitu membuat list yang mau dicapai. Yang mau dikerjakan. Yang mau diperoleh di masa depan. Tapi yang Tuhan nyatakan, lakukan apa yang kehendakku. Kejarlah daku maka kau kutangkap. Tuhan bilang seperti itu. Bahwa perihal kerajaan sorga ialah apa yang Tuhan mau. Itulah kenapa di program Jesus Way, di program ini ada jalannya Tuhan gitu ya. Apakah ini akan menjadikan kita seseorang yang punya uang atau membuat kita keluar daripada penderitaan? Karena justru dalam penderitaan itu membuat kita ingat tersadar sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak berada dalam penderitaan itu, kita tidak akan sadar sama Tuhan. Karena saya mengalami hal itu Bapak Ibu teman-teman. Dan membuat kita bisa tersadar akan apa yang kita punya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Di dalam kesulitan, kesakitan, masalah yang kita hadapi. Message hari ini, mulailah membuat diri kita mengandalkan Tuhan. Dan berusaha hidup berkenan sama Tuhan. Saya katakan berusaha. Bukan berarti harus, tapi berusaha. Kenapa saya katakan berusaha? Karena kita masih hidup di dalam daging Bapak Ibu teman-teman. Ketika daging kita sudah terpuaskan, maka sangat enak kita datang sama Tuhan. Oke. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang apa yang Tuhan mau atas hidup kita di program berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.